Baik Bapak-Bapak dan Ibu, khususnya kaum pria, malam ini kita mau belajar firman Tuhan dengan judul Pria dan Kebenaran di Tengah Pandemi. Saya mengutip Amsal 14 ayat 34a. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Jadi derajat bangsa itu semakin tinggi, semakin mulia, semakin hebat karena ada kebenaran yang dipraktekkan. Nah, problemnya ialah apa itu kebenaran? Ada 3 jenis kebenaran, yaitu kebenaran umum, misalnya hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu di mana saja, kapan saja, sesuatu yang dilemparkan ke atas pasti jatuh. Dan itu disebut kebenaran umum karena semua orang, ya, tidak peduli agama apapun, suku apapun, bangsa apapun, itu bisa mempraktekannya dan mengalaminya. Yang kedua, kebenaran sosial, hukum positif. Juga semua orang, suku, agama, ras, tetapi berdasarkan standar-standar hukum yang berlaku di sebuah negara atau sebuah tempat. Ya, itu namanya kebenaran sosial. Hak-hak asasi manusia misalnya dengan rumusan yang berbeda-beda di setiap komunitas. Tetapi ada kebenaran yang ketiga yang disebut kebenaran absolut, yaitu firman Tuhan dalam Yesus Kristus. Dan bagi kita orang-orang percaya, firman Tuhan itu kebenaran absolut. Walaupun kita juga sadar bahwa di kepercayaan-kepercayaan lain, masing-masing orang juga punya klaim bahwa di kepercayaan dia juga ada kebenaran absolut. Nah, karena itu malam ini kita akan pelajari, renungkan bersama, sharing bersama, kebenaran absolut itu apa, dan inilah yang saya kutip dari Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Nah, saya mencari tahu ada istilah hati, tapi juga ada disebut batin. Nah, saya berdiskusi dengan seorang dokter, lalu dia cerita bahwa batin itu sama dengan kalau kita memotong hati hewan tertentu, misalnya hati ayam, atau hati sapi, atau hati babi, itu di dalamnya itu ada urat-urat kecil di dalam hati itu. Nah, di dalam urat-urat kecil itulah yang disebut batin. Di teks lain disebut sumsum. Jadi pengakuan Raja Daud, dia menghendaki atau berdoa memohon dan menyatakan bahwa Tuhan itu berkenan akan kebenaran dalam batin, tidak sekedar di pikirannya, ya, tetapi dalam batinnya. Nah, mari kita pelajari. Kalau kita baca Mazmur 51 ayat 1-7, itu pengakuan Raja Daud
karena jatuh dalam dosa. Dan kita pelajari ketika dia jatuh dalam dosa, akibatnya itu fatal sekali. Ya, ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batseba, maka akibatnya Uria harus mati. Akibatnya anak yang dilahirkan Batseba itu mati. Akibatnya anaknya, putrinya Tamar diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri, Amnon. Akibatnya Amnon dibunuh oleh adiknya sendiri, Absalom. Dan bahkan Absalom kemudian dibunuh oleh Yoab, panglima perang dari Raja Daud. Nah, dalam konteks yang begitu hebat itulah, maka Raja Daud sujud menyembah ketika diingatkan oleh Nabi Nathan. Nah, di dalam Mazmur 51 ini, Raja Daud bikin pengakuan. Dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 7. Nah, ayat 8 yang saya kutip, itu sebuah pernyataan dan komitmen dari Raja Daud. Karena dia seorang pria, maka saya kutip, menulis seorang pria. Apa yang dia nyatakan kepada Allah? Kita bisa mengajukan pertanyaan untuk kita jawab. Apa yang berkenan kepada Tuhan? Dan ternyata ayat itu berkata yang berkenan kepada Tuhan adalah kebenaran. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Nah, di manakah tempat kebenaran itu? Bukan di pengetahuan semata-mata, tetapi di dalam batin. Nah, saya mengikuti sebuah seminar dari seorang hamba Tuhan, namanya Marvin Hickey dari Amerika. Dia memberi ilustrasi yang bagi saya cukup menarik, terutama di negara-negara yang punya musim salju. Sebelum musim salju tiba, orang sudah mulai menyiapkan makanan-makanan di tempat-tempat penyimpanan, kaleng-kaleng penyimpanan untuk jangka waktu selama musim salju, itu 3-4 bulan. Tidak hanya buat manusia, tapi juga buat hewan ternak. Karena kalau salju sudah turun, maka seluruh wilayah itu akan tutup salju. Dan otomatis hewan-hewan pun tidak bisa makan. Karena itu semua disimpan di tempat penyimpanan. Dan pada waktu salju itu tiba, dan selama musim salju, orang akan mengeluarkan makanan dari tempat penyimpanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama masa musim salju itu. Nah, demikian ayat ini berkata, kita simpan kebenaran dalam batin. Simpan saja. Dan ketika kita menghadapi problem, kita menghadapi tantangan hidup kita, maka ayat itu berkata, Tuhan dengan diam-diam memberitahukan hikmat kepada kita. Hikmat itu sumbernya ialah Allah dalam firman Tuhan. Dan karena itu kita peroleh hikmat itu. Hikmat untuk bertindak, hikmat untuk memanage keluarga, hikmat memanage pelayanan kita, hikmat memanage hidup kita, hikmat untuk berespons terhadap situasi-situasi yang baik maupun sulit. Dan secara khusus dalam peristiwa pandemi ini, kita butuh hikmat dari Tuhan. Dan hikmat itu ternyata diberikan dari batin kita yang telah menyimpan kebenaran. Nah, apa dampaknya? Saya kutip ayat 15.
dampaknya dari pengampunan Tuhan kepada Daud, dampak dari kebenaran yang dia simpan di dalam hatinya, dalam batinnya, yang kemudian Tuhan bukakan buat dia, hikmat-hikmat itu, maka dampaknya pada ayat 15 berkata, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jadi, saudara-saudara bisa perhatikan konteks ini. Dia tidak hanya mengaku dosa, tapi kemudian dia simpan kebenaran dalam batin, dan Tuhan bertindak untuk mengeluarkan kebenaran itu menjadi hikmat, kemampuan untuk mempraktekkan kebenaran dalam situasi apapun. Dan salah satu dampak yang paling dahsyat ialah dia mengajarkan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran dan dosa, sehingga firman itu membebaskan mereka untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Nah, apa yang Yesus katakan tentang kebenaran? Dalam Yohanes 8 ayat 32, Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ternyata yang memerdekakan kita bukan harta, yang memerdekakan kita bukan jabatan, yang memerdekakan kita bukan pangkat golongan dan tingkat-tingkat akademis, tetapi ternyata yang memerdekakan adalah kebenaran itu sendiri. Itu menurut Yesus sendiri. Dan apa kata Yesus tentang dirinya? Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak berkata bahwa aku seperti jalan. Dia tidak berkata aku seperti kebenaran. Dia tidak berkata aku seperti hidup. Tapi dia berkata akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Dia menunjuk pada dirinya sendiri. Karena kita tahu Alkitab berkata bahwa firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Itulah kebenaran mutlak, kebenaran hakiki. Bahkan Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, tetapi siapa yang percaya dia diselamatkan? Ayat 17, yang tidak percaya dia. Dan itu pilihan untuk hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya saya percaya dan kita semua percaya bahwa kebenaran absolut ialah firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, oleh karena pria itu dia bersumber pada Kristus, oleh karena pria itu kepala di sini bukan atasan, bukan bawahan, bukan derajat kemanusiaannya, tapi fungsinya. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, kata kepala itu bukan soal derajat kemanusiaan. Kata kepala bukan soal otoritas. Tetapi kepala bahasa Yunani-nya, kepale artinya sumber atau penopang atau pengelola. Nah, karena itu pria itu kepalanya, sumbernya ialah Kristus. Dan karena sumbernya pada Kristus, maka firman yang sama yang dihidupi Kristus mesti juga menjadi
gaya hidup pria yang bersumber pada Kristus itu. Itu prinsip hidup dalam kebenaran. Nah, karena itu kita akan pelajari ya, bagaimana Kristus mengalami krisis dalam perjalanan Kristus. Dari kandungan dia sudah mengalami krisis. Apa itu? Ditolak oleh Yusuf ketika Yusuf mendengar Maria mengandung. Dan Yusuf berniat untuk menceraikannya karena bagi Yusuf ini bukan perbuatanku. Tetapi ketika Roh Kudus memberitahu, ketika malaikat memberitahu bahwa itu bukan perbuatan manusia, Yusuf berubah pikiran. Lihat prinsip Yusuf. Pikiran dia sendiri ketika berjumpa dengan kebenaran, dia mengalami perubahan. Jadi sejak kandungan, Kristus itu sudah ditolak. Di Bethlehem waktu dia lahir, tidak ada tempat meletakkan kepalanya, bahkan di tempat makanan ternak. Bahkan Herodes merencanakan untuk membunuhnya karena menganggap ini ada saingan baru. Dia dilarikan ke Mesir. Di Mesir pun tidak diberi roti oleh orang Mesir karena orang Mesir tidak bisa makan bersama orang Yahudi. Di Nazaret dia ditolak. Di Yerusalem banyak ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menolaknya. Bahkan sampai disalib sendiri. Yang paling menyakitkan ketika disalib buat saya pribadi, tentu buat Yesus tidak menyakitkan. Ketika dia berseru, ya Eli Eli lama sabachthani, Bapakku kenapa engkau meninggalkan? Sebenarnya ya Allah tidak meninggalkan, tapi Allah memalingkan wajah. Kenapa? Karena dosa manusia, dosa kita ditanggungkan ke atas tubuh. Itu kebenaran. Jadi seorang hamba Tuhan berkata, kalau Anda ingin tahu seberapa berat dosamu, seberapa banyak dosamu, seberapa dalamnya dosa, datang ke Kalvari dan pandang salib. Disitulah engkau akan tahu betapa hebatnya dosa yang kita tanggungkan kepada Kristus. Jadi Kristus juga pernah mengalami krisis yang luar biasa. Tapi respons dia menggenapi kehendak Bapa. Nah, saya punya refleksi pribadi buat kita bagaimana respons kita pria di tengah pandemi. Berdirilah teguh. Berpegang teguh pada firman Allah. Taat pada firman Allah. Taat pada kebenaran. Bagaimana caranya? Yang pertama, sujud dan menyembah Allah. Kita manusia roh yang terus menyembah Allah dan terus mengalami firman simpan di hati kita. Kita mendengar begitu banyak problem masyarakat. Kita mendengar banyak sekali orang bunuh diri karena pandemi. Banyak keluarga orang yang cerai, meninggalkan keluarganya, saling menghakimi. Hari ini kebenaran memerdekakan kita. Yang kedua, pandanglah salib. Di situ ada pengakuan. Di situ ada komitmen. Yang ketiga, pandanglah diri. Keberhargaan bukan ditebus dengan emas dan perak, tapi oleh darah yang mahal. Yang keempat, pandanglah keluarga, istrimu, anak-anakmu, suamimu, anggota keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah basis utama pembentukan karakter. Basis utama di mana kasih mulai dinampakkan. Basis utama di mana pengajaran firman dipraktikkan.
Yang kelima, pandanglah gereja. Karena gereja adalah komunitas yang mengubah. Yesus sendiri berkata, aku dirikan gereja, aku dirikan jemaat, supaya alam maut tidak menguasai. Dan yang keenam, kita punya sense of crisis. Pandanglah bangsa kita. Bangsa ini punya derajat tinggi karena ada orang-orang yang mempraktekkan firman Allah. Nah, salam dalam keadaan pandemi, kita tidak hanya berdoa dan membaca firman Allah, tidak hanya beribadah, tapi juga menghormati semua otoritas yang dipraktekkan. Salah satu di antaranya ialah taat pada protokol-protokol kesehatan. Itulah pria yang hidup dalam kebenaran. Dan karena kita pandang semuanya, itulah cara Kristus memandang hidup kita, melihat kita. Dan itulah kebenaran sejati. Saya berdoa supaya pertemuan malam ini tidak hanya sekedar kita tahu, tapi kita berjumpa dengan 3 hal penting. Kita berjumpa dengan kebenaran, kita berjumpa dengan kasih, dan kita berjumpa dengan kuasa. Semuanya ada dalam Kristus Yesus. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih, hamba-Mu terbatas. Dan biarlah kuasa firman menolong kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam Kristus di tengah-tengah situasi bangsa ini. Segala kemuliaan buat Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus.